Baik, buat teman-teman yang sudah menyimak video sebelumnya terkait dengan tata cara pendaftaran ya di SSCASN, dilihat kembali. Nah, ini di video kali ini saya akan coba berbagi ya ke teman-teman dalam hal seleksi administrasinya nih. Pengalaman dari pengadaan CPNS yang tahun ini 2024, banyak pelamar yang kurang teliti dalam seleksi administrasi. Nah, di video kali ini ada 5 kesalahan terbanyak yang akan saya coba sharing ya. Saya akan share ke pelamar P3K tahun ini agar tidak terjadi lagi nih kesalahan-kesalahan seperti sebelumnya. Baik, kita langsung lihat. Ya, ini adalah 5 kesalahan terbanyak pada dokumen atau berkas yang diupload para pelamar ke SSCASN. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa di seleksi administrasi ini dilakukan melalui SSCASN. Jadi tidak ada istilahnya upload ulang atau memperbaiki dokumen ya yang telah salah diupload. Jadi perhatikan dengan baik-baik dan sangat hati-hati dalam mengupload dokumen atau berkas yang akan diupload ke SSCASN. Kesalahan pertama. Nah, ini ada di surat lamaran. Jadi kalau pelamar melamar pada suatu instansi, itu perhatikan sekali pengumuman di tiap-tiap instansi. Biasanya tiap instansi itu dia spesifik tuh surat lamarannya. Artinya bisa berbeda format antara instansi satu dengan instansi yang lain. Nah, di sini saya akan coba buka ya atau paparkan surat lamaran yang tidak sesuai format dengan pengumuman instansi di KKP ya. Ini sebagai contoh saja. Kita lihat, nah di sini yang paling banyak dalam hal surat lamaran ada 3. Yang pertama, tidak ditujukan ke pimpinan instansi yang dilamar. Nah ini banyak banget nih. Nah ini kalau lihat contohnya, pelamar ini melamar di KKP, tapi kita lihat sama-sama yang terhormatnya kepada Bupati Belitung Timur di Manggar. Otomatis ini sudah sangat jelas di TMS-kan oleh panitia seleksi instansi ya, panitia instansi KKP nih, karena memang tujuannya bukan ke KKP gitu. Nah, entah ini salah klik di SSCASN-nya atau memang ada kesalahan ya dari pelamar dalam mencantumkan pimpinan instansi. Nah, kalau seperti ini udah jelas keliru ya. Nah, ini kalau kita lihat ke bawahnya juga eh tidak ada kata-kata KKP-nya sama sekali nih ya. Nah, di sini nih, pada seleksi CPNS pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Sepertinya nih salah klik di SSCASN-nya nih. Jadi melamar di Bupati Belitung Timur, tapi masuknya ke KKP. Nah, kemudian yang kedua, pengisian informasi tidak sesuai. Nah, ini ada contohnya. Tujuannya udah benar. Yang terhormatnya udah Menteri Kelautan dan Perikanan. Di CQ-nya juga sudah tepat. Namun, di sini ada informasi yang perlu pelamar tulis nih, yang perlu pelamar isi dengan tepat ya, mulai dari nama, NIK, tempat tanggal lahir. Ini saya blur. Kesalahannya adalah di sini, jabatan yang dilamar. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, nama jabatan yang dilamar. Ini pelamar yang di TMS-kan ini memasukkan atau mencantumkan nama unit kerjanya. Nama unit kerjanya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Otomatis ini keliru, salah. Sedangkan dalam proses seleksi ini harus tepat ya. Artinya jabatan yang dilamar harus sesuai dengan yang dilamar pada SSCASN. Tidak boleh salah gitu. Karena ini merupakan bagian dari proses seleksi, artinya pelamar ini tidak teliti. Pada akhirnya panitia seleksi KKP ini tidak meloloskan surat lamaran yang dicontohkan di sini ya, karena bukan nama jabatan di sini. Baik, yang ketiga, ini tidak ditandatangan. Nah, fatal ya, tidak ditandatangan dan poinnya tidak lengkap. Nah, ini kita lihat. Ini saya ambil contoh bagian belakangnya saja. Nah, ini tidak ditandatangan ya, artinya ini meterainya tidak tanda tangannya tidak mengenai materai ini. Kemudian poinnya tidak lengkap ya. Jadi diperhatikan lagi, tanda tangannya itu harus sudah ada dan sesuai ya. Kita lanjut.
kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua ada di surat pernyataan. Sama nih, ini tidak sesuai dengan format pengumuman di instansi. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, tidak ditujukan ke instansi yang dilamar. Ini 11-12 saja nih, sama dengan yang surat lamaran. Kalau yang di surat pernyataan, nah ini kita lihat isinya. Ya, ini ditujukan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah unit kerja lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Nah, ini udah jelas keliru ya. Nah, di sini juga ada Kabupaten Biak Numfor, pemerintah kabupaten. Nah, otomatis ini tidak sesuai karena pelamar ini melamar di KKP. Kemudian yang kedua, pengisian informasi tidak sesuai. Nah, ini juga hampir sama dengan yang di surat lamaran ya. Nama jabatan yang dilamarnya juga keliru. Nah, ini banyak nih kasus-kasus seperti ini. Dan yang terakhir sama, tidak ditandatangan dan poinnya tidak lengkap. Nah, poinnya tidak lengkap, perlu kami informasikan bahwa di KKP itu poin surat pernyataan wajib ada semua. Dan sesuai dengan format pengumuman, itu ada 13 poin yang wajib pelamar KKP itu mencantumkan. Ada 13. Dan semuanya 13-13-nya harus ada di surat pernyataannya. Ini contoh yang salah. Ini hanya mencantumkan 6 dari 13 yang dipersyaratkan poinnya. Itu ya. Jadi saran saya ini ambil aja format dari pengumumannya ya, di copy paste aja, nggak usah dirubah-rubah gitu. Itu di copy paste aja, tinggal diisi informasinya yang seperti ini ya, informasi-informasi yang perlu diisi, kemudian metre, tanda tangan, dah selesai gitu. Oke, kesalahan yang ketiga, penggunaan metre tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metre simple, sepele, tapi fatal ya, fatal. Ini kita lihat. Posisi tanda tangan tidak sesuai. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, materai yang digunakan di contoh yang pertama adalah materai tempel atau konvensional. Nah, mungkin semua udah tahu ya, kalau materai konvensional tanda tangan harus mengenai sebagian dari materai tempelnya. Nah, kalau ini udah jelas salah nih, ya. Udah jelas karena tanda tangannya di kanan, materai tempelnya di kiri. Kecuali menggunakan e-materai atau materai elektronik. Kalau materai elektronik memang posisinya tidak boleh mengenai tanda tangannya, tidak boleh mengenai e-materainya, ya. Jadi harus hati-hati. Kalau materai tempel harus kena, kalau e-materai itu tidak boleh kena tanda tangannya. Nah, ini adalah contoh yang salah, diperhatikan kembali. Kemudian yang kedua, contohnya digunakan pada lebih dari satu berkas. Nah, ini juga aduh, kenapa nih? Para pelamar yang kemarin banyak yang menggunakan satu materai untuk 2 dokumen gitu. Padahal di situ kan satu materai, tiap materai itu punya nomor seri yang sangat unik. Artinya tidak sama tuh antara materai satu dengan yang lain. Nah, para panitia seleksi ini sangat detail dan sangat rinci ya, sangat teliti dalam melakukan verifikasi berkas teman-teman pelamar semua. Nah, ini adalah contoh yang saya ambil ya. Yang di atas adalah surat pernyataan, yang di bawah adalah surat lamaran. Kalau kita lihat ini adalah materai yang sama. Tuh, ya. Coba dilihat dari nomor serinya, ini sama banget nih. Artinya dia menggunakan materai yang sama dalam 2 dokumen yang berbeda. Nah, ini ketahuan oleh verifikator, akhirnya TMS hanya karena materai. Sayang banget sebenarnya ya, rugi. Nah, kemudian yang ketiga, ini diperoleh dari Google. Waduh, ini juga entah kenapa nih alasannya pelamar tidak mau beli materai gitu ya. Karena materai sekarang sangat gampang diperolehnya, baik yang e-materai maupun yang materai konvensional atau materai tempel. Tinggal datang ke kantor pos atau warung-warung aja udah banyak ya. Nah, ini banyak juga yang mengambil dari Google atau internet. Otomatis ya ketahuan ya, karena gampang sekali mengecek materai-materai yang sudah ada di Google ya. Panitia seleksi juga sudah punya database banyak nih tentang materai-materai yang sudah tersebar di Google. Jadi tinggal dicocokkan, kalau memang dia dari Google otomatis ataupun dari internet ya, otomatis itu TMS. Hati-hati penggunaan materai. Lalu kesalahan yang keempat, ini terletak pada ijazah atau transkrip nilai tidak asli.
Nah, ini ijazah dan atau transkrip ini. Nah, yang diminta adalah asli, bukan yang lainnya ya. Ini adalah contohnya. Kita lihat contoh yang salah yang pertama, belum lulus. Nah, jadi belum lulus menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Nah, ini contohnya surat keterangan lulus adalah seperti di bawah di ini ya, di sebelah paling kiri nih. Contoh dari UB, ini yang bersangkutan belum lulus tapi mencoba mendaftar menggunakan surat keterangan lulus, otomatis belum bisa diterima karena yang dipersyaratkan adalah ijazah ya. Ijazah itu adalah tanda teman-teman sudah dinyatakan lulus oleh universitas ya atau perguruan tinggi masing-masing. Kemudian yang kedua, scan terpotong ya. Ini ada scan terpotong atau tidak terlihat tanda tangan dan cap pengesahan. Nah, ini contohnya seperti ini, tidak ada tanda tangan ataupun cap dari ini ya pejabat yang berwenang. Kemudian hati-hati juga terpotong dalam artian ininya bagian cap sama tanda tangannya itu tidak ikut di scan. Jadi cuma bagian atasnya aja. Nah, ini juga hati-hati. Scan semua dokumennya. Kalau memang transkrip nilainya ada 2 lembar atau bolak-balik ya di scan semuanya. Jangan cuma satu. Kemudian contoh yang ketiga adalah fotokopi atau legalisir. Nah, balik lagi ya, tadi saya sudah infokan bahwa ijazah atau transkrip nilai yang diperlukan, yang dipersyaratkan adalah ijazah asli. Artinya ijazah yang berwarna, yang asli. Gitu. Nah, bukan fotokopi. Kalau fotokopi kan hitam putih. Kemudian legalisir juga itu merupakan untuk KKP khususnya ya, itu tidak masuk dalam kategori ijazah asli, karena itu salinan ya, itu salinan ijazah. Nah, jadi untuk pelamar P3K yang tahun ini hati-hati, ijazahnya harus yang asli, harus yang berwarna. Scan-nya juga harus hati-hati, karena jangan sampai scan-nya berbentuk nanti hitam putih ya atau grayscale. Nah, itu diperhatikan kembali supaya scan-nya juga bagus, tidak hitam putih. Baik, kesalahan yang terakhir. Nah, ini sangat sepele nih, pas foto. Nah, pas fotonya tidak sesuai dengan ketentuan instansi. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Yang paling kiri, latar belakang tidak merah. Pada di instansi KKP itu diwajibkan latar belakangnya berwarna merah. Nah, beberapa instansi lain juga sepertinya sama ya, latar belakangnya berwarna merah. Contoh di sebelah kiri ini adalah warna hijau. Walaupun semua dokumennya ini sudah memenuhi syarat, tapi pas fotonya berlatar belakang hijau, otomatis tidak lulus ya. Rugi banget nih. Kemudian yang kedua, pakaian tidak formal. Latar belakangnya udah oke nih. Latar belakangnya warna merah. Tapi pakaiannya ini pakai kaos doang atau sweater ya. Otomatis ini tidak formal, jadi tidak bisa lulus seleksi administrasi. Hati-hati teman-teman. Kemudian yang terakhir, kualitas fotonya tidak jelas atau blur. Ya, lihat ini scan-scanannya sepertinya kurang bagus ya. Jadi foto wajahnya blur, tidak jelas. Tuh, jadi mohon diperhatikan. Ini adalah 5 kesalahan yang paling banyak yang kami temukan pada seleksi administrasi dokumen dari CPNS tahun 2024. Harapannya teman-teman pelamar P3K, mumpung masih belum ditutup ya, pendaftarannya sampai 20 Oktober, itu diperhatikan kembali 5 hal ini. Jangan sampai nanti ada terulang lagi nih kejadian-kejadian seperti ini. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dicek lagi dokumennya satu persatu, mulai dari surat lamaran, surat pernyataan, ijazah, transkrip, surat pengalaman kerja, kemudian sampai ke pas foto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.